Hai, hai guys, kembali lagi dengan saya Priscilia Amfortis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang membran polyvinyl klorida. Oke teman-teman, langsung saja. Jurnal rujukan saya berjudul Preparation and Characterization of Polyvinyl Chloride PVC-based Membrane for Wastewater Treatment oleh Dawud Ghanzari, Darius Bastani, Zaid Abbas Mozavi dari Department of Chemical of Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, yang berarti persiapan dan karakterisasi membran berbasis polyvinyl klorida atau PVC untuk pengolahan air limbah. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi kehidupan kota yang banyak industrinya itu menjadikan krisis air bersih. Nah, krisis air minum ini sangat dirasakan oleh masyarakat wilayah perkotaan. Nah, oleh sebab itu digunakanlah aplikasi membran. Nah, menggunakan ilmu dan teknologi membran untuk aplikasi pemisahan seperti pengolahan gas dan air dan industri minyak menjadi sangat luas karena biayanya itu rendah dan efisiensinya tinggi. Membran untuk pengolahan air sekarang sedang digunakan dalam berbagai jenis, seperti reverse osmosis atau biasa disingkat RO, forward osmosis yang biasa disingkat FO, dan berbagai proses filtrasi lainnya. Nah, pada jurnal yang saya review ini, mereka menggunakan suatu metode yaitu bioreaktor membran atau disingkat dengan MBR. Nah, setelah dilakukan analisis dari semua metode pemisahan atau metode membran, yang paling menarik perhatian, yang paling unggul yaitu dari bioreaktor membran atau MBPR di antara metode-metode lain karena fitur-fitur seperti pengurangan jejak, peningkatan kualitas efluen, dan pengurangan lumpur yang tinggi. Namun, teknologi MBR ini seperti proses pemisahan membran lainnya menggunakan membran berpori dan selalu timbul pengotor. Nah, timbulnya pengotor ini menyebabkan membran itu cepat rusak dan umur membran itu berkurang sehingga biaya operasinya itu meningkat. Nah, berbagai penelitian telah dipertimbangkan untuk menyelesaikan tantangan itu. Beberapa jenis polimer seperti polyvinyl fluorida, PVDF, dan polyether sulfonal polyvinyl alkohol telah digunakan untuk menyiapkan membran dengan sifat yang diinginkan. Nah, salah satunya adalah polyvinyl klorida. PVC adalah bahan membran yang sangat luar biasa karena kekuatan mekanik yang kuat, ketahanan kimia yang sesuai, biayanya rendah, stabilitas termal yang baik, dan sifat unggul lainnya seperti ketahanan tinggi terhadap asam, basa, dan pelarut. Nah, properti hebat ini menjadikan PVC pilihan yang menarik untuk digunakan pada membran bioreaktor. Nah, untuk menggunakan PVC, untuk antifoulingnya, untuk membran antifoulingnya, maka setelah dipelajari dari literatur digunakan berbagai macam bahan untuk pengurangan untuk antifoulingnya. Nah, salah satunya adalah penambahan alumina pada PVC untuk sifat antifoulingnya itu meningkat dan juga membrannya itu bisa berdaya tahan tinggi. Nah, tujuan dari
jurnal ini adalah mengkarakterisasi kinerja dan sifat-sifat membran PVC yang dimodifikasi oleh partikel nano alumina di MBR menggunakan metode inversi fasa. Oke, kita masuk ke percobaan. Bahan-bahan yang digunakan adalah polivinil klorida, pelarut NMP, lalu polivinil piloridin atau disingkat PVP, lalu alumina, dan air deionisasi. Oke. Yang pertama adalah persiapan ultrafiltrasi nanokomposit PVC membran alumina. Nah, membran asimetris lembaran datar disiapkan dengan metode inversi fasa. Presipitasi perendaman. Pertama, partikel alumina yang berbeda yaitu 0, 1, 2, 3, 4% berat larutan disebarkan ke pelarut NMP dan disonifikasi selama 1 jam. Jadi seperti pada slide, aluminanya itu 0, 1, 2, 3, 4% itu dimasukkan ke dalam pelarut NMP. Setelah itu dibiarkan hingga 1 jam dan sehingga homogen, lalu ditambahkan PVP sebesar 4%. Nah, lalu diaduk selama sekitar 2 jam pada suhu kamar sampai PVP benar-benar larut. Kemudian 15% dari keseluruhan PVC perlahan-lahan ditambahkan ke suspensi diikuti dengan pengadukan 24 jam untuk mencapai solusi homogen. Metode ini membantu untuk menyebarkan partikel alumina secara seragam dan rantai PVC konsentrasi dan viskositas rendah. Selanjutnya, jumlah PVC yang tersisa ditambahkan ke dalam larutan dan diaduk selama 24 jam untuk mendapatkan larutan yang homogen. Setelah itu, solusi casting disonifikasi selama 45 menit. Jadi proses sonifikasi ini merupakan perpindahan gelombang ultrasonik ke dalam sampel. Jadi selama 45 menit untuk menghilangkan gelombang udara. Kemudian solusi casting cor dengan 200 pisau casting ke piring kaca bersih pada suhu kamar. Setelah itu, film polimer direndam dalam bak koagulasi air deionisasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian membran fabrikasi dimasukkan ke dalam air suling segar selama 48 jam untuk memastikan bahwa pelarut sepenuhnya larut dan inversi fase benar-benar telah dilakukan. Oke. Itu persiapan ultrafiltrasi membrannya. Yang berikut adalah karakterisasi membran. Karakterisasi membran ini menggunakan beberapa alat, yaitu SEM untuk menyelidiki morfologi permukaan cross-seksional, AFM untuk morfologi permukaan membran dalam hal kekasaran surface, lalu OCA untuk mengukur sudut kontak permukaan membran. Yang berikut adalah HIWA untuk mengevaluasi kekuatan mekanik membran. Yang berikut rotational viskometer untuk menyelidiki efek konsentrasi partikel nano alumina pada kinerja membran dan sifat membran, viskositas larutan. Yang berikut adalah ketebalan membran diukur menggunakan mikrometer skrup pengukur. Lalu persiapan lumpur aktifnya. Dalam penelitian ini, lumpur aktif dibudidayakan selama lebih dari 4 bulan dengan sumber nitrogen, kalium sebagai sumber fosfat dan pati, dan kasein sebagai sumber karbon dalam MBR yang mengolah lumpur aktif air limbah sintesis.
Nah, karakteristik lumpur aktif seperti pada tabel di samping gambar bahwa dalam lumpur aktif ini telah ditambah dengan dengan Na4 sebagai sumber nitrogen, K sebagai sumber fosfat, dan pati dan KCN sebagai sumber karbon. Oke. Selanjutnya dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah viskositas. Viskositas larutan casting dengan nanopartikel alumina berbeda disajikan pada tabel 3. Pada tabel di slide, penambahan nanopartikel alumina, viskositas larutan pengecoran meningkat. Jadi seperti kita lihat bahwa pada penambahan alumina sebanyak 1-4% itu mencapai nilai maksimumnya itu pada 4%. Nah, dibandingkan dengan tanpa ditambahkan alumina, itu dia paling kecil viskositasnya. Itu hanya 2,5. Oke, berikutnya morfologi membran. Di sini kita lihat bahwa pada gambar A merupakan hasil SEM tanpa modifikasi penambahan alumina. Kalau B itu dengan alumina 1%, C itu alumina 2%, D alumina 3%, dan E alumina 4%. Nah, untuk keseluruhan poros, ternyata untuk alumina yang sebesar 3% itu tampaknya porosnya itu lebih besar dari membran lainnya. Nah, yang berikut adalah terlihat dari gambar ke 2 ini hasil SEM dari penambahan alumina ketiga, bahwa aluminanya ini pada penambahan ke 3% itu lebih bagus karena dia merata, aluminanya merata, sedangkan pada alumina pada yang keempat ini, yang gambar C ini, itu alumina dengan penambahan alumina 4%, itu ternyata terjadi algomerisasi, yaitu penumpukan, sehingga untuk aluminanya itu 3% yang paling baik dibandingkan dengan 1, 2, dan 4. Yang berikut adalah hasil AFM atau uji kekasaran permukaan membran. Yang di sini gambar A merupakan tanpa modifikasi penambahan alumina, yang B alumina 1%, C alumina 2%, D alumina 3%, dan E alumina 4%. Jadi memang karakterisasi kekasarannya itu untuk alumina sendiri tidak terlalu kasar, tapi dibandingkan dengan yang lainnya pada 3% itu lebih bagus dibandingkan dengan persen-persen lainnya.
Jadi dari semuanya konsentrasi pada penambahan alumina ketiga itu yang lebih baik daripada konsentrasi lainnya. Yang berikut adalah penutup. Studi ini berkonsentrasi pada pembuatan membran anti-fouling berbiaya rendah dengan menggabungkan alumina dalam membran PVC untuk bioreaktor membran MBR. Membran berbasis PVC disiapkan melalui metode inversi fasa pada berbagai konten alumina. Aliran air murni melalui membran dan sifat anti-foulingnya yang paling penting. Percobaan anti-fouling mengungkapkan bahwa penggabungan alumina mengurangi pengotoran membran, terutama pengotoran irreversibel. Untuk konten alumina yang lebih tinggi, lebih dari 3% berat, sudut kontak dan kekuatan mekanik meningkat, tetapi perembesan air dan pemulihan flux berkurang. Sehingga yang lebih bagus adalah penambahan alumina sebanyak 3%. Oke. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi tugas membran saya.